Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita datang menghadap tahtanya. Kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tundukkan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapa, sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau ada celah sedikit mungkin Tuhan, kami rindu kuasa darah Kristus Tuhan membasuh, membalut, menutup semuanya di dalam nama Yesus. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini Bapa. Kami rindu pagi hari ini menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini menikmati jamahan-Mu Bapa. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Kudus Tuhan, dengan kekuatan kita, dengan pujian, dengan tarian, dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu, mari melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita boleh menjadikannya menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat yang membuat hati kami tenang. Hanya Engkau satu-satunya tempat Tuhan membuat kami dapat mengutarakan seluruh isi hati kami dengan tanpa khawatir, dengan tanpa bimbang Tuhan, sebab Engkau pribadi yang dapat dipercaya. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia
hidup satu lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena kasih-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu,
Bapa Yesus, Yesus segala, Yesus segala, oleh dari sini. Merupakan anugerah yang besar kalau kami boleh bertemu dengan Tuhan sekali lagi. Tidak ada tempat yang terindah selain hadirat Tuhan. Di luar sana boleh mengalami kekacauan, di luar sana boleh mengalami ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera dan sukacita, ketenangan batin dan kekuatan baru, dan segala sesuatu yang terbaik kami temukan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ingatkan kami senantiasa bahwa bagian inilah yang tidak dapat diambil oleh dunia dari kehidupan kami. Biar kami mengasihi Engkau dan suka berada dalam hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, setelah kami mengangkat penyembahan kami, dan kiranya itu semuanya layak bagi-Mu dan Engkau disukakan, tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang mengasihi kami, yang memiliki rencana yang luar biasa bagi kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau inginkan. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Itu sebabnya kami taklukkan hati pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami dalam kuasa Yesus Kristus. Dan kami mohon biar Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Allah ini, supaya setiap perkataan yang terucap sungguh berasal dari isi hati Tuhan, digerakkan dan dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kehidupan kami, sehingga kami pulang dari rumah ini dengan kehidupan yang semakin diperbaharui, lebih serupa seperti Kristus. Kami sambut firman Allah dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan karena memang kita membutuhkannya ya dalam masa-masa pandemi seperti ini ya. Pandemi sudah mendapatkan bagian di luar sana. Hari ini kita akan bicara tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku.
Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini tentunya tidak ada yang asing dengan kisah pertobatan Saulus, lalu kemudian berganti nama menjadi Paulus. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Saulus kepada Tuhan. Yang pertama, siapakah engkau Tuhan? Dan yang kedua adalah apakah yang harus kuperbuat? Bapak Saudara, dua pertanyaan ini adalah pertanyaan standar. Pertanyaan yang biasa, yang wajar, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya telah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tetapi yang kedua, semoga kita juga sudah mulai melakukan hal ini, yaitu berusaha mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang harus kuperbuat, apa yang engkau inginkan, apa kehendakmu bagiku ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini untuk kita bisa mengerti apa yang akan kita pelajari adalah, saya memberi judul, mengerti rencana Tuhan. Mengerti rencana Tuhan. Bapak Saudara, kita berbicara tentang rencana Tuhan bukan hanya berbicara tentang skup luas. Bukan hanya berbicara tentang kita harus kudus, kita harus mengasihi, kita hidup dalam ucapan syukur, kita memberitakan Injil, kita hidup sesuai dan seturut firman Tuhan. Itu secara umum. Tapi Tuhan mau kita juga berusaha memahami kehendak Tuhan secara spesifik bagi pribadi lepas pribadi. Mari kita bandingkan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini ada dua hal yang ditunjukkan kepada kita. Ada jalan, ada rancangan. Ada jalan, ada rancangan. Jalan adalah kehendak umum bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Sedangkan rancangan adalah kehendak yang spesifik bagi pribadi lepas pribadi. Dan itu yang hendak kita pelajari hari ini, supaya kita mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kenapa Bapak Saudara? Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Amin. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk dipakai dalam perkara yang lebih besar, tentunya dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau kita meluruskan satu hal dulu. Ya, ada satu ayat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Karena seringkali disalah mengerti juga oleh anak-anak Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Saudara, ayat ini seringkali dianggap sebagai takdir bagi sebagian orang. Diterjemahkan, semuanya sudah digariskan, uang sudah tercatat kok. Nah, ini harus kita pahami Bapak Saudara sekalian. Kalau ini bicara tentang takdir, di dalam Tuhan ada takdir, maka akan banyak ayat dalam firman Tuhan dan kejadian-kejadian yang tertulis secara kronologis yang merupakan faktual akan tereliminasi, terbuang gara-gara kita menganggap bahwa hidup ini hanya menjalankan takdir belaka. Ya, Tuhan sangat menghargai kehendak bebas manusia. Tuhan memiliki rencana yang indah, tapi Tuhan memberi kehendak bebas bagi manusia. Itu sebabnya Tuhan memberi yang terbaik bagi Adam dan Hawa, tapi karena salah menggunakan kehendak bebas, maka mereka jatuh dan kita semuanya jatuh di dalam dosa. Ya, nah, Bapak Saudara, mari kita akan bandingkan supaya kita tidak salah menafsirkan bahwa kita hidup dalam takdir, sehingga kita ya sudah, kan Tuhan sudah menggariskan, saya hanya menjalankan apa yang telah Tuhan atur sedemikian rupa, kita autopilot begitu saja. Mari kita akan bandingkan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Apakah betul dalam kekristenan itu ada takdir? Sehingga kita tidak perlu berbuat apa-apa karena sudah digariskan oleh Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki. Di sini ada kehendak Tuhan. Ya, ia menghendaki. Kehendaknya apa? Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertanyaannya, apakah nanti pada akhir zaman ketika penghakiman tiba, apakah kehendak Tuhan ini akan terjadi 100%? Apakah semuanya pasti akan diselamatkan? Kalau kita membandingkan dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, di situ Yesus bercerita bahwa ada 2 jenis jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ya. Dan banyak orang yang memilih untuk mengambil jalan yang lebar, jalan yang lebih mudah untuk ditempuh, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Dan Yesus berkata, hanya sedikit yang memilih jalan yang sempit, yang sulit, banyak aturannya. Tetapi justru yang sempit itu menuju kepada keselamatan. Apakah dengan melihat hal ini kita masih percaya takdir? Tidak. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya takdir. Kita diberikan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kehendak bebas bagi kita untuk memilih. Tapi Tuhan bilang, ya pilihlah yang baik. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir nanti tidak semua diselamatkan. Padahal kehendak Tuhan supaya semuanya diselamatkan. Nah, Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita mengimani bahwa di dalam Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara. Tetapi masalahnya ialah Bapak Ibu Saudara, memang betul bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara, banyak perkara. Masalahnya kita tidak bisa melakukan banyak hal. Betul ya? Kita dibatasi 2 hal. Umur kita terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita serampangan untuk menganggap bahwa itu betul rancangan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu mentalitas yang tidak pantas ditiru. Karena mencoba-coba untuk menebak jangan-jangan ini rencana Tuhan. Jangan-jangan itu rencana Tuhan. Ada orang yang punya mentalitas kalau Tuhan tidak menghalangi apa yang hendak dia perbuat, maka itu berarti Tuhan mengizinkan. Nah, mentalitas ini mentalitas yang tidak benar Bapak Saudara sekalian. Ya, mungkin kita tidak mengatakan demikian, tapi pada perbuatan kita
kita mengamini bahwa kita sedang melakukan mentalitas seperti begitu. Ada orang yang merasa bahwa, oh itu jodohku kok. Ya, karena aku sudah berdoa. Ya, lalu kemudian ternyata dia berpikir begini, ya udah, saya menikah karena saya yakin. Kemudian pada akhirnya cerai. Ya, ada juga yang menganggap bahwa ya sudah, saya rasa ini yang bisa saya tekuni. Ya, tak jalankan dulu. Nanti kalau misalnya memang Tuhan tidak izinkan, ya sudah biar bangkrut. Akhirnya apa besok sekalian? Kehidupan kita dibuat babak belur karena kita sembarangan untuk menjalani kehidupan ini. Betul, Tuhan sanggup membuat kita melakukan banyak perkara, tapi bagian mana? Batasan mana yang memang itu menjadi rancangan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ada lagi orang salah mengerti untuk memahami rencana Tuhan. Ya, ada beberapa mitos tentang rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, orang beranggapan bahwa Tuhan itu hanya memberi peta kehendaknya. Ya, menganggap bahwa Alkitab ini sudah cukup. Ya, jadi cari aja apa yang menjadi kehendak Tuhan bagimu. Kan sudah ada Alkitab. Ya saudara, Tuhan tidak hanya memberi Alkitab bagi kita. Tuhan tidak hanya memberi peta bagi kita. Tetapi Tuhan mau menuntun kita di jalan yang kita pilih. Kita bandingkan Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat ini kurang begitu tajam pemaknaannya, pengkalimatannya. Ya, ada satu bagian dalam Alkitab versi bahasa Inggris NIV berkata begini. I will instruct you and teach you in the way you should go. Ya, nah di situ ada kata in the way. Tuhan tidak hanya sekedar menuntun kita ke jalan. Seperti kalau misalnya kita bertanya kepada orang, rumahnya Bu Yuni itu di mana ya? Oh, Bu Yuni itu di gang 1. Dari sini nanti ke perempatan, nanti ada perempatan lurus aja, perempatan kedua lurus lagi, mentok nanti belok kiri. Ya, nanti coba tanya orang di sebelah sana, Bu Yuni orang terkenal kok di sana. Nah, itu hanya menunjuk ke jalan. Lalu orang itu pergi begitu saja. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menuntun di sepanjang in the way. Itu sebabnya Tuhan kita juga bernama Immanuel, yang menyertai. Bukan hanya jalan pergi sendiri. Enggak. Tapi Tuhan menunjukkan jalan, tetapi dia juga berjalan bersama dengan kita. Dan sambil berjalan dengan kita, dia mengajar dan menunjukkan apa yang harus kita perbuat. Jadi Tuhan tidak sekedar hanya memberi peta saja untuk kita tebak mana kira-kira kehendak Tuhan. Tapi dia menyertai kita. Yang kedua, ada orang beranggapan bahwa rencana Tuhan itu isinya penderitaan. Ikut Tuhan susah ya, menderita ya karena imannya dan sebagainya. Enggak, Bapak sekalian. Ya, sebenarnya justru di dalam Tuhan kita bisa menemukan damai sejahtera dan sukacita yang besar. Ada orang merasa kalau misalnya menikah, waduh, katanya pendetaku menikah itu juga termasuk pembentukan loh. Ya, 2 menjadi 1 itu berat loh. Kamu nanti akan dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Rasanya menikah itu berat ya. Ada banyak orang menganggap, waduh, kalau misalnya berat begini mending saya nggak usah nikah. Ya, atau saya harus betul-betul melihat apakah betul saya berani untuk masuk pernikahan. Padahal Bapak Saudara jangan lupa bahwa bicara pernikahan, Tuhan tahu betul apa yang menjadi selera kita. Tuhan tahu betul apa yang pas, yang cocok. Namanya jodoh tentu sesuai dengan apa yang menjadi diri kita. Makanya dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 berkata, Bapa mana yang akan memberikan kepada anaknya ular jika dia minta ikan? Bapa mana yang memberikan kepada anaknya ketika dia minta telur tapi diberikan kalajengking? Enggak ada. Bapak kita Bapak yang baik, amin.
Dia memberikan yang terbaik. Jadi ikut Tuhan tidak menderita. Kita menganggap bahwa kita tidak mendapatkan kesenangan duniawi, itu adalah penderitaan. Enggak. Justru kalau kita memahami rencana Tuhan, itu indah, itu sempurna. Ibaratnya kalau kita pertandingan betul dalam proses, kita akan mengalami berbagai tantangan. Tetapi pada akhirnya kita akan menerima upahnya. Amin. Berikutnya ialah bahwa orang menganggap bahwa Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang tertentu. Yang level kekudusannya, pokoknya di dalam hadirat Tuhan terus. Dia hanya berbicara kepada orang seperti ini. Atau mungkin kepada pendeta yang terkenal, yang hebat. Bisa dengar suara Tuhan. Ya, saya mau katakan, Tuhan tidak bekerja seperti itu senantiasa. Saudara tentu tahu bagaimana Elia bertemu dengan Tuhan. Tuhan suruh kepadanya berdiri di luar. Lalu Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Ada badai, ada angin yang besar, bahkan batu-batu berterbangan. Elia nunggu, ini Tuhan nih mau lewat nih. Ternyata gak ada Tuhan. Dia gak dengar suara Tuhan. Setelah badai ada gempa, begitu luar biasa. Nah, Tuhan kan besar, maha kuasa nih. Bentar lagi Tuhan mau lewat, bentar lagi Tuhan mau ngomong. Juga gak ada Tuhan di sana. Lalu kemudian ada api yang begitu menyala-nyala. Elia berkata bahwa ini api Tuhan di mana Tuhan akan hadir. Ternyata Tuhan tidak ada di sana. Baru ketika angin sepoi-sepoi, suara Tuhan terdengar jelas bagi Elia. Dibandingkan seluruh kejadian spektakuler, mukjizat yang luar biasa. Ada berapa? Ya, dari sekian banyak. Satu cara yang Tuhan pilih. Tuhan bicara dalam saat-saat diam. Tuhan lebih suka berbicara kepada kita ketika intim dengan Dia. Tuhan lebih suka Tuhan berbicara dengan kita ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak selalu berbicara dengan tanda-tanda ajaib, enggak. Itu sebabnya nikmati saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih sering pakai itu untuk kita mendengarkan suaranya dan kehendaknya. Amin. Lalu kemudian ada orang beranggapan bahwa Tuhan itu hanya memakai, hanya menyampaikan rencananya kepada kalangan usia tertentu. Saya mau katakan tidak. Kenapa? Abraham dipanggil Tuhan mendengar suara Tuhan ketika dia berusia 70-an tahun. Lalu Musa dipanggil oleh Tuhan berbicara dengan Tuhan ketika usianya sudah 80 tahun. Tetapi memang ada anak muda seperti Samuel. Usianya kira-kira 13 tahun. Daud kira-kira usianya 14 sampai 17 tahun. Ya, saya mau katakan bahwa bagi kita, baik engkau sudah merasa sudah tua maupun engkau anak-anak, Tuhan mau berbicara kepadamu. Amin. Tuhan mau menyatakan rencananya bagimu. Tidak ada kata terlambat untuk mengerti dan menjalani rencana Tuhan kepada setiap kita. Jadi jangan salah faham tentang bagaimana Tuhan mau menyampaikan rencananya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang mengerti rencana Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama, bahwa rencana Tuhan itu diberikan secara bertahap. Sekali lagi, rencana Tuhan diberikan secara bertahap. Tuhan tidak menyingkapkan rencana sekaligus kepada kita. Dari kita pertama kenal Yesus sampai kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan singkapkan sampai pada akhirnya. Enggak, secara parsial. Sepotong demi sepotong. Sepenggal demi sepenggal. Bertahap, Bapak Saudara sekalian. Ya, supaya kita enggak kaget. Dan kita dapat menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu besar dan sempurna. Itu sebabnya jangan salah faham dengan Tuhan. Justru kalau Tuhan singkapkan semuanya, kita bisa kaget. Bahkan kita tidak siap untuk menerima dan memasuki rencana Tuhan. Tetapi ini harus kita fahami Bapak Saudara sekalian. Bahwa rencana Tuhan tidak akan disampaikan kepada mereka yang sekedar ingin tahu. Apa ya kira-kira rencana Tuhan? Jangan-jangan, enggak, saudara.
Tuhan tidak pernah mau menyampaikan rencananya kepada orang yang hanya sekedar ingin tahu. Tuhan menyampaikan rencananya kepada mereka yang satu, mau taat. Engkau mau taat, Tuhan mau sampaikan rencananya. Buat apa kita mengerti banyak hal? Dan itu akhirnya hanya membuat beban pikiran kita. Tapi orang yang mau taat, Tuhan mau kasih tahu kehendaknya dalam kehidupan orang tersebut. Yang kedua, Tuhan mau memberitahukan rencananya kepada mereka yang mau diajar. Bukan kepala batu, bukan bebal. Tapi mereka mau diubah, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau kasih tahu rencananya bagi mereka yang mau diajar. Yang kemudian berikutnya, mereka mau terbuka untuk dengar suaranya. Seringkali suara Tuhan enak, memang damai sejahtera sukacita. Tapi ada kalanya kasih Tuhan tidak hanya meninabobokan kita, tapi akan membentuk kita yang menyentak daging kita. Ya, jangan sampai kita sudah terima yang enak, pas kita ditegur, kita sudah tidak mau ke gereja. Kita tidak mau pelayanan. Tuhan mau menyampaikan kehendaknya kepada mereka yang terbuka untuk mendengar suaranya. Baik suara yang lemah lembut, ataupun suara yang keras yang membangunkan kita dari kenyamanan kita. Lalu kemudian Tuhan mau menyampaikan rencananya untuk kita bisa mengerti, memahami dan menjalaninya bagi mereka yang mau bayar harga. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, ada sinar yang turun dan matanya menjadi buta. Apa yang kemudian terjadi? Ya, Saulus berkata, apa yang harus kuperbuat? Apakah Tuhan langsung sampaikan saat itu rencana Tuhan kepada Saulus sampai pada akhirnya dia mati? Enggak. Tapi Yesus katakan, bangkit, pergi ke Damsik. Dan di Damsik aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Apa yang ditugaskan kepadamu. Saulus mau bayar harga, matanya buta. Tetapi dia mau melakukan tugas rencana bertahap Tuhan bagi dirinya. Dia minta tolong untuk orang tuntun dia karena dia buta. Untuk menjumpai seorang yang bernama Ananias yang harus dijumpai oleh Saulus. Sehingga kemudian ketika Saulus bertemu Ananias, baru kemudian Saulus mengerti rencana Tuhan yang bertahap untuk apa yang harus dia kerjakan dengan taat dan bayar harga. Itu sebabnya tolong Bapak Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang merasa belum sulit mengerti rencana Tuhan, apakah kita hanya menjadikan kehendak Tuhan sekedar ingin tahu? Kalau memang engkau percaya Tuhan kita besar, Dia yang sanggup menjadikan alam semesta dengan luar biasa, bahkan hidup kita bisa dibuat untuk melakukan perkara besar, mari miliki kualitas mau taat, mau diajar, mau terbuka dengar firman Tuhan, dan mau bayar harga. Dan Tuhan akan menyampaikan rencananya yang luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Lalu kemudian yang kedua, kalau yang pertama rencana Tuhan diberikan bertahap supaya kita nggak kaget, kita tidak sampai merasa nggak mampu. Tuhan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, bahwa rencana Tuhan bisa disampaikan dengan berbagai cara. Ya, yang pertama Tuhan bisa pakai firman-Nya. Kita baca firman Tuhan. Ya, kalau kita ragu tentang rencana Tuhan, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Rencana Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita berbeda dari apa yang tercatat dengan kehendak umumnya. Ya, Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangannya supaya kemudian kita tidak hidup dalam kekudusan. Tuhan kemudian melarang kita, mencegah kita untuk menyampaikan Injil tersebut. Enggak, tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak umumnya. Itu sebabnya kalau mau memahami kehendak Tuhan, nikmati firman Tuhan hari demi hari. Mau diajar, mau untuk taat, mau untuk terbuka mendengar suaranya, dan mau bayar harga. Baca Alkitab setiap hari sebenarnya bukan harga sebenarnya. Itu kenikmatan, karena akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya,
Lalu kemudian cara yang kedua, Tuhan bisa berbicara dengan mukjizat. Cahaya yang membutakan Saulus telah menghentikan Saulus untuk melakukan pelanggaran yang berlebihan. Ada cahaya yang membuat matanya buta dan cara itu yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi tidak untuk setiap orang. Tuhan betul sanggup menyampaikannya. Tapi caranya kepada setiap orang berbeda-beda. Menurut apa yang Tuhan mau. Dan juga kemudian kita bisa mendengar, mengerti rencana Tuhan lewat umatnya. Ya, Tuhan tidak akan pernah meniadakan keterlibatan orang-orang kudusnya yang telah diberikan karunia untuk mengajar, yang telah diberikan untuk berkata lemah lembut dan memberi nasihat dan lain sebagainya. Ya, carilah orang-orang itu yang kehidupannya bisa mencerminkan orang yang layak diminta nasihat untuk kita mengerti rencana Tuhan. Orang-orang itu adalah orang yang karakternya yang baik. Ya, kalau karakternya baik, percayalah, hatinya baik. Karena apa yang keluar dari hati, ya, itu menggambarkan isi hati kita. Kemudian orang yang dewasa secara rohani, kita ngomong minta nasihat kepada orang yang tidak rohani, percayalah, tambah ciloko, tambah tersesat, tambah nggak karuan kehidupan kita. Jangan menuruti nasihat orang fasik, kata firman Tuhan. Ya, jadi cari orang yang dewasa secara rohani. Dan tentunya juga cari orang yang punya perspektif pandangan ya sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang dewasa yang sudah dewasa secara usia tetapi jauh dari firman Tuhan. Ya. Lalu nasihat apa yang dapat diberikan kalau dia nggak mengerti firman Tuhan? Tentu pengalaman, tentu bacaan-bacaan lainnya atau menurut pemikirannya dan tentunya itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Lalu kemudian orang yang punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita minta mengerti rencana Tuhan. Orang seperti apa yang tahu rencana Tuhan, dia sendiri tidak hidup di dalamnya. Saya bisa bercerita tentang Nias karena saya orang Nias. Tetapi Mas Prisma tidak mungkin akan mengerti. Mungkin dia pernah baca beberapa artikel. Tetapi Mas Prisma tidak bisa menyampaikannya seperti yang saya bisa lakukan. Karena saya punya pengalaman pribadi untuk hidup di Nias. Demikian juga Bapak Saudara sekalian, mau mengerti kehendak Tuhan, bicara kepada orang yang telah hidup terlebih dahulu dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, kemudian Bapak Saudara, Tuhan juga berbicara lewat keadaan. Dalam Wahyu ditulis bahwa dia Tuhan yang sanggup membuka pintu. Dan ketika pintu terbuka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan telah mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Jadi Bapak Saudara sekalian, ada pintu yang terbuka. Itu disediakan Tuhan rencananya bagi setiap kita. Tetapi kalau pintu sudah tertutup, jangan ngotot. Pasti ada pintu lain yang jauh lebih baik. Engkau mungkin gagal hari ini dalam pekerjaanmu, jangan khawatir. Tuhan berkuasa. Ada pintu yang belum kita lihat karena mata kita hanya tertuju kepada satu arah. Tapi Tuhan menyediakan di sekitar kita, asalkan kita mau buka hati untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau gagal dalam pernikahanmu, engkau gagal dalam mencari jodoh, engkau gagal dalam pendidikanmu, percayalah Tuhan menyediakan pintu lain yang terbuka untuk kita nikmati rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, terakhir, bahwa rencana Allah dapat kita kenali melalui hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita melihat Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir. Kisah 9 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya kalau kita membaca perjalanannya Saulus
yang berganti nama menjadi Paulus, kita akan menemukan di sana bahwa Roh Kudus yang menuntun Saulus atau Paulus pergi ke setiap kota demi kota untuk memberitakan kabar baik. Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa dia adalah tawanan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya mari kita membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Supaya kita memperoleh keuntungan pribadi setiap hari. Kita enggak babak belur mencoba apa yang kita anggap baik, ternyata bukan kehendak Tuhan. Kita buang-buang waktu bermain-main dengan apa yang kita anggap baik, padahal usia kita sangat terbatas. Kita mungkin mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, tetapi masalahnya itu tidak membuat kita otomatis mengerti rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita mungkin telah punya Alkitab, tapi bagian firman Tuhan apa yang secara spesifik berbicara tentang kita? Kita mungkin bisa mengerti bahwa orang-orang kudus bisa dipakai, tapi orang kudus yang mana yang Tuhan pakai secara khusus untuk menyampaikan pesan khusus tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Semuanya dapat diteguhkan, dituntun lewat kuasa dari Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, Roh Kudus telah berdiam di dalam kita. Ada banyak hal Tuhan bisa bekerja, tapi Roh Kudus bisa memberi kepastian tuntunan tentang rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat mencari dan mengerti serta hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita angkat pujian itu, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku menghampirimu, kau layakkanku menghampirimu, melihat. Saya mengajak petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Pujian ku naikkan bagimu Allah
lagi akan menyerahkan firman Tuhan yang telah kita terima dan sakramen yang akan kita terima bersama-sama. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Allahku yang kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Tolong Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Bapa. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa mengejar perkenanan-Mu Tuhan, agar kami hidup di dalam rencana-Mu yang indah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Roh Kudus tetap menyertai kami. Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, hidup kami, sehingga Tuhan setiap langkah yang kami lakukan, Engkau senantiasa menuntun kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh senantiasa menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-hamba-Mu mau menjalankan perjamuan kudus Tuhan, melayani Engkau melalui sakramen perjamuan kudus ini Bapa. Kuduskan hati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Pikiran kami, tingkah laku kami mungkin tidak berkenan kepadamu Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa, supaya kami benar-benar layak untuk melayani Engkau melalui sakramen ini Bapa. Anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan perjamuan kudus pada saat ini, berkati Tuhan mereka semua Bapa, dan ajari untuk kami senantiasa menyadari begitu besar pengorbanan-Mu terhadap kami Bapa. Engkau telah mengorbankan darah-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa menerima sakramen perjamuan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Roti dan cawan akan dibagikan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil kita angkat pujian tersebut, petugas akan memberikan roti dan cawan bagi kita semua. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian andaikan sembahku berikan. Dan saudara, di roti, di hosti yang dibagikan, ada ayat tercantum di atasnya. Siapa tahu menjadi jawaban, menjadi petunjuk, menguatkan engkau, memberikan terang ilahi untuk pergumulan yang sedang kita alami. Baca dan nikmati. Baca dan nikmati. Haleluya. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau telah tebus
lagi dari awal. Kau layakkanku menghampirimu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti atau cawan, boleh angkat tangan untuk kami dapat melayani. Kalau semuanya sudah mendapatkan, saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita tempatkan cawan di tangan kanan. Kita angkat dan tempatkan tangan kiri di depan dadamu. Terimalah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, ku bersyukur kepadamu. Besar anugerah-Mu bagiku, besar rahmat-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Engkau baik. Kau selamatkanku, Kau beri rancangan bagiku. Kau berkuasa, Kau hebat, Kau sempurna. Darah-Mu tercurah, Kau selamatkanku. Hidup yang Kau beri bagiku mengubah hidupku. Haleluya.
segenap dosa kesalahan kami, dosa-dosa pelanggaran kami, ampuni Tuhan. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa yang pagi hari ini datang dengan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus ada mukjizat kesembuhan yang mulai lemah iman. Oh Tuhan, pulihkan Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah yang kekurangan. Tuhan akan memberkati dan mencukupkan. Biarlah segala kuasa, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang menyembah-Mu dan menerima berkat firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terlebih dalam ibadah perjamuan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki beban hidup, Tuhan berikan keringanan dan jalan keluar. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan nyanyikan berkat kemurahan-Mu. aku telah bertemu dengan Tuhan. Engkau telah mengajar kami untuk berperang. Engkau menjanjikan masa depan yang indah. Rencanamu Engkau nyatakan bagi kami. Roh Kudus berdiam dan hidup kami bukan kami lagi. Kami keluar menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kalau kami boleh beribadah, anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan senantiasa tarik kami kepadamu. Bawa kami dalam hadirat-Mu. Supaya kami terus menyadari kami berharga. Karena Tuhan yang menjadikannya berharga. Hanya dekat Tuhan hidup kami jauh lebih berharga. Dan hidup kami bernilai di pandangan Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani sampai hari ini. Mereka yang sudah melayani dari depan sana ya Tuhan. Sebagai asar luar bahkan di altar. Upah kami sama asalkan kami setia. Asalkan kami melakukannya dengan sukacita. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan selalu memberkati kami, dan upah melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan, ampuni negeri kami, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami tidak mau pandemi ini yang sudah 2 tahun lebih masih ada di negeri kami. Tolong cabut Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan tolong biar Engkau pakai orang-orang yang punya hati yang baik, yang memiliki visi tentang kebaikan Tuhan. Engkau kumpulkan dengan pemerintahan kami. Berikan hikmat, tambahkan akal budi dan semua otoritas lain Tuhan. Supaya bangsa ini dapat terentas dalam segala problema yang sedang mengikatnya. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pada daerah. Dan tolong juga semua jemaat-Mu untuk berperan aktif, untuk menyukseskan program pemerintah, dan terlebih untuk menjaga diri masing-masing. Dengan demikian kami juga menjaga keluarga kami, menjaga orang lain. Dan tolong belalah anak-anak-Mu Tuhan, jauhkan kami dari corona ini. Bahkan berkati setiap keperluan kami. Dan juga supaya siapapun yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Yang susah penghiburan terjadi dalam setiap hati. Yang mengalami pergumulan, Tuhan kuasa-Mu menyertai untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Dan mengalami pergumulan ekonomi, berkati berlimpah-limpah, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mengembalikan apa yang Tuhan percaya, 1/10 yang Tuhan minta untuk kami kembalikan, kiranya kami melakukannya dengan setia. Dan juga supaya kami juga belajar untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan pemberian-pemberian yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biar Tuhan, pekerjaan di rumah-Mu ini tidak akan pernah terlantar, cukup dalam segala hal, dan juga pasti kembali kepada kami untuk kehidupan kerohanian kami semakin terbentuk. Dan Engkau bersuka karena kami tidak hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, tetapi kepentingan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya. Terimalah seluruh berkat ini. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.